Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 16 Maret 2023 bersama Romo Petrus Santoso SCJ dari Hong Kong. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice di mana saja berada, mari kita membaca dan merenungkan Injil hari ini. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, mari kita fokus dengan hal-hal yang positif saja. Karena jika kita fokus dengan hal-hal yang negatif, itu akan membuat kita menjadi emosional, membuat kita menjadi mudah marah, dan membuat kita menjadi tersinggung, sehingga membuat hidup kita menjadi tidak damai. Itulah sebabnya saya ingin mengajakmu untuk fokus pada hal-hal yang positif.
Mari kita lihat peristiwa yang terjadi dalam Injil hari ini. Peristiwanya adalah bahwa Yesus melakukan mukjizat. Di mana saja Yesus berada, selalu terjadi yang namanya hal-hal yang mengagumkan. Terjadi yang namanya mukjizat. Dan mukjizat yang terjadi hari ini adalah Yesus mengusir setan dari orang yang bisu. Setan itu telah menguasai pribadi ini, sehingga pribadi ini menjadi bisu dan tidak bisa berkata-kata. Itulah sebabnya Yesus dengan kuasanya dia menyembuhkan orang bisu ini dan mengusir setan dari pribadi ini. Dan yang terjadi adalah orang bisu itu bisa berkata-kata. Dan saya yakin orang bisu ini tidak hanya berkata-kata. Di banyak peristiwa mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, setiap orang yang disembuhkan oleh Yesus, mereka kemudian memuji Tuhan dengan luar biasa. Mereka mengungkapkan rasa syukur yang luar biasa. Sehingga ketika mereka disembuhkan oleh Yesus, kemudian mereka memuji Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi tetap saja di tengah mukjizat yang dilakukan oleh Yesus yang membuat banyak orang menjadi heran, ada saja orang yang tidak suka. Bahkan orang yang tidak suka ini mencoba untuk mempengaruhi massa. Dan mereka berpendapat bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Wah, ini hoax ini. Fitnah ini. Tidak bagus itu. Dan ada juga yang nekat minta kepada Yesus suatu tanda dari surga. Dan motivasinya jelek banget. Motivasinya adalah mau mencobai Yesus. Mata mereka apa sudah buta ya? Jelas-jelas terjadi yang namanya mukjizat. Mereka masih pingin ada tanda dari surga. Dan motivasinya adalah untuk mencobai Yesus. Para sahabat, kadang-kadang kita menghadapi situasi seperti itu. Ada orang yang memuji, tapi hatinya sebenarnya tidak memuji. Ada seseorang yang seolah-olah mengungkapkan kekagumannya di hadapan kita. Tapi di balik kita, dia berbicara hal-hal yang negatif. Bayangkan kalau kita tahu situasi itu, seperti yang saya katakan di atas tadi, kita akan marah, kita akan tersinggung, kita menjadi tidak suka. Itulah sebabnya memang kita harus benar-benar fokus untuk hal-hal yang positif saja. Kita jauhkan reaksi-reaksi yang negatif. Karena kalau kita ngikuti reaksi-reaksi yang negatif, tidak ada selesainya. Bahkan orang menyebut netizen itu tidak ada salahnya. Ada saja yang dinyinyirin. Dan intinya adalah hatinya itu busuk. Hatinya itu penuh dengan dengki. Hatinya itu penuh dengan kebencian. Maka mulutnya
Itu nyinyir saja. Itulah sebabnya Yesus mencoba dalam Injil hari ini menjelaskan dan membuka mata, pikiran, hati mereka. Dan akhirnya Yesus mengatakan pada bagian yang terakhir, saya ingin membacanya sekali lagi. Yesus mengatakan demikian. Siapa yang bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Itulah sebabnya para sahabat, pertanyaannya adalah, saat ini kamu bersama siapa? Saya harap detik ini, hari ini juga, kamu selalu bersama Yesus. Karena ketika kita bersama Yesus, tidak hanya karunia demi karunia yang kita dapatkan, tapi berkat melimpah senantiasa ada di dalam hidupmu. Begitu saja, dan saya ingin memberkati para sahabat semuanya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Hidup kita hari ini dan selanjutnya senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. You are the best. Bye-bye. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice, Kamis 16 Maret 2023. Terima kasih kepada Romo Petrus Santoso untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.